Sintayong ketiban rezeki nomplok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media asing sebut timnas bakal rajai ASEAN setelah kedatangan dua pemain keturunan ini. Sindiran telak Erick Thohir ke klub yang tak mau melepas pemainnya ke timnas U23. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Sindiran telak Erick Thohir ke klub yang tak mau melepas pemainnya ke timnas U23. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sindiran kepada klub-klub yang tidak melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, beberapa klub Liga 1 sudah menyatakan sikap untuk tidak bersedia melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Dasarnya turnamen Piala Asia U23 2024 bukan merupakan agenda FIFA. Klub tersebut yaitu Persija Jakarta dan Borneo FC Samarinda. Bukan tanpa alasan, dalam periode Piala Asia U23 2024, Liga 1 bakal melangsungkan pekan ke-32 hingga ke-34. Masa-masa itu akan menjadi momen krusial bagi klub-klub pengejar zona Championship Liga 1 seperti Borneo FC selaku pemimpin klasemen sementara dan Persija yang masih belum putus asa. Namun menariknya, di saat klub Liga 1 menyatakan sikap ogah melepas pemain, klub Korea Selatan Suwon FC terang-terangan bersedia melepas Pratama Arhan ke timnas Indonesia U23. Melihat sikap Suwon, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku salut. Pria yang juga Menteri BUMN RI tersebut ingin kasus ini menjadi contoh bagi klub Indonesia. Ya, kalau memang Suwon FC sebagai klub yang bukan dari Indonesia saja mendukung timnas Indonesia, apalagi klub Indonesia, pasti ada jalan keluar, ujar Erick Thohir. Di sisi lain, sikap klub Liga 1 dapat membuat Sintayong memiliki masalah. Dia bisa saja gagal menyertakan 9 pemain ke Piala Asia U23 2024. Kesembilannya adalah Fajar Fatur Rahman, Taufani Muslihuddin, Komang Teguh, dan Dava Fasya dari Borneo FC, serta Rizky Ridho, Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Raihan Hanan, dan Doni Tri Pamungkas dari Persija. Sementara itu, Persib Bandung mengambil sikap berbeda dengan Persija Jakarta dan Borneo FC soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Pelatih Boyan Hodak siap melepas pemainnya ke timnas Garuda. Meski demikian, Hodak siap melakukannya andai permintaannya dikabulkan PSSI. Permintaan itu adalah penghapusan regulasi satu pemain U23 yang bermain sebagai starter selama 45 menit di laga BRI Liga 1. Dua pesepak bola muda Persib berpeluang disertakan pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong ke Piala Asia U23 2024. Keduanya adalah Beckham Putra Nugraha dan Kakang Rudianto. Lihat, jika semua orang setuju mengenai hal ini, saya tidak bisa melawan. Bergantung pada aturan. Di Eropa, tidak mungkin tim akan melepas pemain di luar kalender FIFA, ujar Boyan Hodak. Boyan Hodak memahami dinamika pemanggilan pemain ke tim nasional. Sebab pria asal Kroasia itu pernah menangani timnas Malaysia U19 selama 2 tahun pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Sebab karena sebelumnya saya pernah bekerja dengan Malaysia U19, jadi saya tahu bagaimana situasinya di sini. Bagi saya tidak ada masalah, jelasnya. Sintayong ketiban rezeki nomplok di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ya, pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret mendatang, diperkirakan 3 pemain baru akan membuat debut bersama timnas Indonesia. Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Jay Ijes diprediksi akan menjadi tambahan berharga untuk skuad Garuda. Jay Ijes telah berhasil melewati semua proses naturalisasi dengan sukses dan segera akan menjadi bagian dari skuad Garuda. Sementara itu, berkas naturalisasi untuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangun masih dalam proses. Ketiga pemain ini diharapkan telah bersiap untuk berlaga bersama timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam pada tanggal 21 dan 26 Maret mendatang. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, secara langsung mengumumkan kepastian keterlibatan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Ia menegaskan bahwa proses pengurusan berkas kedua pemain tersebut akan segera dilakukan dengan target penyelesaian pada pertengahan Maret. Sebelumnya, proses tersebut mengalami penundaan karena DPR sedang dalam masa reses dan dijadwalkan untuk kembali ke sidang pada tanggal 7 Maret mendatang. Dengan proyeksi tersebut, diharapkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dapat tampil dalam pertandingan kontra Vietnam. Kedatangan 3 pemain ini menjadi krusial bagi timnas Indonesia setelah hasil kurang memuaskan dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Sintayong mengalami kekalahan 1-5 melawan Irak dan bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Dengan meraih 2 kemenangan atas Vietnam di bulan Maret, peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya dapat meningkat secara signifikan. Media asing sebut kedatangan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun buat timnas bisa rajai ASEAN. Ya, media Vietnam Soha VN menyebut timnas Indonesia akan jadi tim terkuat di ASEAN jika diperkuat Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Soha VN seakan dibuat takjub atas kedua sosok calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun rampung pada pertengahan Maret 2024. Dengan harapan, keduanya bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rupanya kabar tersebut disoroti oleh Soha VN karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Vietnam. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim terkuat di ASEAN jika diperkuat Tom Haye dan Ragnar Oratmangun.